Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Luwu. Pada hari ini kami akan melakukan praktik coaching. Ya, lebih dahulu saya akan perkenalkan, saya namanya Heri Maroni sebagai observer, ini Pak Arif sebagai coach dan Pak Sutadi sebagai coaching. Oke, kita saksikan aksi nyata kami. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya, nanti kita akan melakukan coaching Pak Arif. Iya. Pak Arif sebagai coach, Iya. ya, saya sebagai observer ya. Ada pertanyaan yang harus saya sampaikan ini. Pertanyaan pertama, Iya. Pak Arif, ya, rubrik penilaian apa yang digunakan nanti Pak Arif dalam coaching ini? Sebenarnya saya sudah menyiapkan rubrik penilaian dengan tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi sesuai dengan alur kita ya. Iya. Oke, pertanyaan kedua buat Pak Arif, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan nanti ini Pak Arif? Untuk pelaksanaan coachingnya itu Pak, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengar aktif, dan yang terakhir itu Pak, kompetensi pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan yang berbobot ya, Iya Pak. Iya. yang terakhir. Kemudian bagaimana kompetensi secara spesifik yang ingin Bapak observasikan? Yang saya akan mengembangkan kompetensi coaching yaitu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya. Iya Pak. Iya. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Arif ini. Apa Iya. indikator pencapaian kompetensi coaching yang Bapak kembangkan? Yang pertama itu bisa fokus, mendengarkan coaching tentang permasalahan yang dihadapi coaching. Saya kira itu saja Pak yang kompetensi capaian indikator yang saya siapkan. Itu saya Pak. Iya. Jadi silakan Bapak mempersiapkannya untuk praktik coaching ini. Silakan memanggil Pak Sutadi sebagai coaching. Oh iya, terima kasih Pak. Silakan duduk Pak. Oh iya Pak Guru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, gimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di suasana yang seperti ini Pak Guru kita dalam suasana bahagia Pak Guru. Amin, insyaallah Pak. Oh iya Pak Guru, kali ini saya ingin deh kalau ada waktunya ingin ngobrol dan bincang-bincang dengan Pak Guru. Iya. Mudah-mudahan ada waktunya Pak Guru. Boleh. Kira-kira Bapak mau cerita apa ya? Atau ada yang sangat penting mau dikumpulkan? Oh iya, ini Pak Guru terkait kami di sekolah ini Pak Guru. Ada peserta didik atas nama Sinta di sekolah kami ini di kelas 7. Bang tadi Iya. sudah menghadapi kenaikan di kelas 8 Pak Guru. Iya. Masih kurang lancar membaca ini Pak Guru. Oh, begitu ya. Sinta kurang lancar membaca ya. Iya. Jadi sebenarnya apa yang mau Bapak dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Oh iya, betul sekali Pak Guru. Jadi saya ingin ngobrol lebih banyak dengan Pak Guru. Sempat Pak Guru itu punya sebuah ide atau Iya. mungkin cara-cara deh, atau mungkin sebuah motivasi dan gagasan yang memberikan kepada saya. Jadi selama ini Pak, apa yang sudah dilakukan Bapak terhadap Sinta ini dalam hal kurang membaca? Kami Pak Guru di tahap awal itu kami sudah mencoba dengan adanya identifikasi. Ternyata
siswa saya itu atas nama Sinta itu yang pertama adalah memang kurang rajin belajar membaca Pak. Kemudian yang kedua, identifikasi yang kedua adalah salah satu adalah faktor lingkungan Pak. Itu mungkin salah satunya dalam hal ini di tahap pertama kami mencoba mengidentifikasi kepada siswa saya yang atas nama Sinta ini. Iya. Oke, begini Pak, di dalam situasi ini skala 1 sampai 10, Sinta sebenarnya berada di skala berapa kalau boleh tahu Pak? Kalau dilihat kemarin Pak Guru, artinya penilaian di semua mata pelajaran ternyata Sinta ini masuk dalam baru tahap skala 5 Pak Guru. Oh begitu ya. Oh jadi baru skala 5 ya Pak. Nah, jadi kalau menurut Bapak atau yang Bapak inginkan, sebenarnya skala berapa yang Bapak targetkan untuk Sinta supaya dia menjalankan membaca? Ya, kalau kemarin kami beberapa rekan sejawat coba komunikasi dengan Sinta tersebut. Target yang kami harapkan adalah mencapai skala 8. Terkait dalam hal ini adalah ada beberapa tahapan-tahapan peserta didik, terutama adalah ketuntasan mampu untuk belajar mandiri Pak Guru. Kemudian yang kedua, kemampuan cara berpikir, bahkan menemukan sebuah konsep bagaimana untuk bisa belajar aktif. Salah satunya seperti itu. Jadi menurut Bapak yang idealnya dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Sinta yaitu skala 8 ya Pak? Iya, betul sekali. Menurut Bapak, adakah cara lain selain yang Bapak sudah lakukan selama ini? Iya, kalau dengan cara lain Pak Guru, kami kemarin bahkan dalam minggu-minggu kemarin itu kami mencoba untuk pertama adalah kunjungan kepada rumahnya Sinta. Iya. Dalam hal ini kami ingin koordinasi dan konsultasi secara langsung kepada orang tua wali peserta didik. Bahkan kami menginginkan dari pihak satuan pendidikan di sekolah kami ingin mengadakan kolaborasi atau kerjasama sejauh apa dukungan orang tua dalam hal ini terkait dengan adanya Sinta agar betul-betul bisa lancar membaca. Nah, saya sangat setuju Pak dengan ide Bapak, yaitu melakukan koordinasi dengan orang tua, dalam hal ini melakukan kunjungan ke rumah Sinta. Nah, baik Pak, kira-kira niat baik Bapak ini untuk melakukan kunjungan kapan dilakukan Pak? Oh ya, mudah-mudahan dengan adanya kami setelah adanya koordinasi dan kolaborasi dengan orang tua peserta didik, kemudian stakeholder, dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mudah-mudahan minggu ini Pak Guru, mudah-mudahan minggu ini kami bisa melakukan atau mengimplementasikan program rencana kegiatan tersebut Pak Guru. Oke. Jadi rencana Bapak untuk melakukan kunjungan ini yaitu minggu ini Pak ya dilakukan. Ya, insya Allah. Oke Pak, oke. Saya kira cukup untuk diskusi kita pada saat ini. Nah, baik Pak, kira-kira menurut Bapak percakapan kita ini apa yang sudah Bapak dapatkan mengenai permasalahan Bapak? Oh iya, sebelumnya Pak Guru kami sangat berterima kasih sekali karena Pak Guru pada sore hari ini memberikan kepada pribadi saya, artinya terkait dengan adanya peserta didik atas nama Sinta itu, yang pertama adalah saya punya ide Pak Guru, punya ide bahkan punya beberapa cara ataupun tahapan-tahapan penyelesaian yang mana nanti saya bisa langsung implementasikan kepada siswa saya atas nama Sinta itu. Jadi sangat luar biasa Pak Guru bahwa di kesempatan kali ini obrolan kita sekali lagi bahwa sangat luar biasa. Pak Arif telah memberikan sebuah motivasi kepada saya, terutama dalam hal ini untuk membangun kiat-kiat dalam hal ini
memberikan reaksi atau aksi nyata kepada peserta didik. Oke Pak. Jadi, saya sangat berterima kasih banyak kepada Iya Pak. Jadi saya kira untuk ngobrol kita pada sore hari ini saya kira cukup, dan mudah-mudahan Bapak sukses mendidik Sinta dalam hal kurang membaca ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah di-coaching tentang permasalahan yang dihadapi Bapak, yaitu Sinta kurang dalam hal membaca? Oh ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arif bahwa perasaan saya merasa senang, bahkan merasa lega. Sore hari ini saya merasa nyaman, bahkan seandainya boleh Pak Arif, dengan adanya kita mengobrol pada kegiatan ini, saya merasa bangga ketika kita sebagai seorang guru bahwa kita betul-betul dididik, kemudian untuk memberikan sebuah tuntutan kepada peserta didik dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara Pak. Jadi saya lagi secara otomatis saya merasa senang dan bangga, bahkan merasa nyaman setelah dengan adanya coaching dari Pak Guru. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak ini Pak Guru atas beberapa waktu yang telah diberikan kepada saya. Iya, sama-sama. Oke, Pak Arif. Iya, siap, Pak. Tadi sudah kita lakukan praktek coaching ya, Pak Arif. Iya, alhamdulillah sudah selesai Pak. Alhamdulillah, saya lihat tadi dalam prakteknya bahwa Pak Arif sudah menguasai alur tirta, yang dimana kompetensi yang disampaikan yang pertama tadi yaitu kesadaran penuh, kemudian pendengar aktif, kemudian yang terakhir itu pertanyaan berbobot. Luar biasa yang dilakukan oleh Pak Arif, ya, yang dimana pas tadi ini ada masalahnya sebagai yang coaching ini bisa menimbulkan apa ya, ide-ide dengan sendirinya ketika Pak Arif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang luar biasa dan sesuai kompetensi spesifik yang Bapak ingin kembangkan tadi, yaitu yang pertama adalah pendengar aktif. Ketika Pak Sudari menyampaikan berapa permasalahannya, Pak Arif sudah melakukan sesuai dengan kompetensi Bapak yang dimana menjadi pengembangan yang aktif itu tadi. Iya Pak. Jadi selanjutnya ini pertanyaan untuk Bapak ini, apa nih yang Bapak kembangkan dari kompetensi ini yang selain itu tadi Pak? Sesuai dengan kompetensi yang saya kembangkan, kedepannya saya akan mengembangkan dua kompetensi, yaitu kompetensi kesadaran penuh, mendengar aktif. Ya, kesadaran penuh ya Pak. Oke Pak, jadi terima kasih banyak untuk